Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Arif dari Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Selamat datang di video pembelajaran Etika dan Hukum Bisnis. Pada pertemuan ini, kita akan membahas secara menyeluruh tentang norma dan etika dalam pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan finansial. Materi ini sangat penting karena dalam dunia bisnis modern, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh strategi dan modal, tetapi juga oleh nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya adalah pasar dan perlindungan konsumen. Pasar, dalam konteks ekonomi bukan hanya tempat fisik, melainkan mencakup seluruh aktivitas jual beli antara produsen dan konsumen. Adapun fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Di sini pasar berperan sebagai saluran antara produsen dan konsumen. Barang atau jasa yang diproduksi bisa sampai ke tangan pembeli melalui proses distribusi. Kedua, fungsi pembentukan harga. Harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Ini menciptakan keseimbangan yang ideal antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang dari produsen. Ketiga, fungsi promosi, yaitu memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. Ini sangat penting agar konsumen tahu bahwa ada solusi atau pilihan baru di pasaran. Namun, penting juga kita membahas tentang perlindungan konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak konsumen agar tidak diragukan oleh pihak produsen atau penyedia jasa. Selanjutnya adalah hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya bersifat moral, tapi juga legal. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa hak utama konsumen yang dilindungi oleh undang-undang ini meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika produk tidak sesuai. Adapun tujuan dari hukum perlindungan konsumen adalah untuk 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen. 2. Meningkatkan kualitas produk. Ketiga, mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, hukum mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Etika iklan. Iklan adalah alat penting dalam bisnis untuk memperkenalkan dan memproduksikan dan mempromosikan produk. Namun, iklan juga harus mematuhi norma dan etika agar tidak menyesatkan masyarakat. Ciri-ciri iklan yang baik adalah 1. Etis, tidak melanggar kesopanan dan norma. Kedua, estetis, menyesuaikan dengan target pasar, baik dari segi waktu tayang, konten, maupun bentuk. Ketiga, artistik, mampu menarik perhatian tanpa menyimpang dan nilai-nilai budaya. Contoh etika iklan. Pertama, dari iklan rokok, dilarang menampilkan adegan merokok secara eksplisit. Kedua, iklan pembalut tidak boleh vulgar. Dan iklan sabun mandi sebaiknya tidak menunjukkan adegan mandi secara utuh. Adapun larangan etika iklan. Iklan juga tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, kebohongan, atau plagiarisme. Etika iklan bukan hanya menjaga citra perusahaan, tetapi juga melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan. Privasi dan etika konsumen. Yang pertama, ada teknologi komunikasi butuh aturan dan etika. Perkembangan teknologi seperti internet dan media sosial membawa kemudahan, namun juga resiko penyalahgunaan data konsumen. Oleh karena itu, diperlukan etika dalam penggunaannya agar privasi tetap terjaga. Kedua, pemerintah. Pemerintah diharapkan mengeluarkan regulasi yang pro masyarakat dan melindungi publik dari penyalahgunaan media. Ketiga, media. Media sebagai sarana penyampaian informasi. Media juga tidak boleh menyebarkan fitnah, konten vulgar, atau mengekspos kehidupan pribadi seseorang secara berlebihan.
Keempat, etika media. Etika media berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan tanggung jawab sosial, sehingga informasi yang disampaikan tetap bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya adalah etika multimedia dalam bisnis. Multimedia. Multimedia merupakan kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Fungsi etika multimedia dalam bisnis adalah konteks bisnis multimedia sangat berguna untuk pertama, menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Kedua, menjadi alat promosi yang efektif. Ketiga, digunakan dalam pendidikan dan pelatihan digital. Contohnya, e-learning. Namun, penggunaan multimedia juga harus dibarengi dengan etika media. Pelaku industri multimedia seperti stasiun TV, agensi iklan, atau media daring harus memiliki kode etik yang jelas dan tegas. Tujuannya agar konten yang disebarkan tidak menyesatkan, tidak merusak moral, dan tidak menyebarkan kebohongan. Etika dalam produksi. Produksi. Dalam dunia bisnis bukan hanya soal menghasilkan barang, tapi juga menambah nilai guna. Etika dalam produksi sangat penting karena menyangkut kualitas dan keamanan produk. Produsen memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk satu, menjamin kualitas dan keamanan produk. Dua, menyediakan produk yang halal jika ditujukan untuk konsumen muslim. Tiga, bersikap jujur dalam proses produksi dan penjualan. Empat, taat hukum dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah etika dan hak dalam SDM. Masalah SDM, sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan organisasi. Namun, di Indonesia kita masih menghadapi tantangan seperti kualitas tenaga kerja yang belum merata, kurangnya lapangan pekerjaan, dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Solusinya adalah satu, menyelenggarakan pelatihan kerja. Dua, meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja. Tiga, menyediakan program padat karya dan informasi pasar kerja. Etika kerja. Etika kerja juga sangat penting. Karyawan dan pimpinan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kerja, yaitu satu, kejujuran. Dua, kedisiplinan. Tiga, loyalitas. Empat, tanggung jawab. Selain itu, karyawan atau pekerja memiliki hak-hak dasar seperti jaminan sosial, perlindungan hukum, hak cuti, hak mogok kerja, dan perlindungan atas PHK. Jika jika hak dan etika ini dijaga, perusahaan akan tumbuh secara sehat dan produktif. Etika finansial dan penggunaan dana. Hubungan finansial yaitu saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam dunia bisnis, semua pihak terlibat dalam pembiayaan seperti investor, pemilik usaha maupun mitra harus mendapatkan manfaat yang adil. Ketika menuntut agar tidak ada yang dirugikan, sehingga hubungan keuangan bersifat saling menguntungkan. Kedua, transparansi dana. Rencana penggunaan dana harus jelas dan informatif. Semua aliran dana mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga rencana investasi harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami. Tujuannya untuk menghindari kecurangan, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan akuntabilitas. Yang ketiga, kesimpulannya. Etika penting untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang. Dengan menerapkan etika dalam pengelolaan finansial, bisnis tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga membangun reputasi dan kepercayaan yang kuat dari investor maupun masyarakat. Etika adalah fondasi bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya etika dan hukum dalam dunia bisnis. Mari kita terapkan nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas ekonomi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.